Ya, karena Yesus sendiri yang berkata, jikalau katanya engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, dan kemuliaan Allah itu adalah Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita bisa melihat Allah lewat Yesus Kristus. Kenapa bisa dilihat Yesus Kristus? Karena dia adalah Allah yang sudah menjadi manusia. Saya manusia, kemanusiaan Yesus hidup 33,5 tahun di bumi. Tentu dia bisa digambarkan supaya bisa dilihat. Memang dia sudah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Tapi Alkitab mengatakan dengan tubuh kemuliaan dia naik ke surga. Karena waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, yang pertama melihat dia adalah Maria. Tapi ketika Maria datang ke kuburan, Maria ngomong sama Yesus karena dipikirnya Yesus adalah penjaga taman atau penjaga kuburan. Lalu dia bilang, Tuhan, kalau Tuanku yang mengambil mayat Tuhan kami, kembalikan, Pak. Tapi padahal itu adalah Yesus. Kenapa dia tidak melihat itu Yesus? Karena dia masih pakai cara pandang yang lama. Padahal tubuh kemuliaan Yesus itu adalah beda dimensinya. Sampai Yesus memanggil dia Maria. Maka tiba-tiba Maria berkata, Rabuni, guru. Tiba-tiba matanya dibuka selaput yang naturalnya. Dan secara supranatural dia melihat Yesus dalam tubuh kemuliaan. Amen. Nah, apa yang terjadi? Maria ingin cepat-cepat ingin memeluk Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan sentuh aku. Karena aku harus pergi dulu kepada Bapa. Ya, dengan tubuh ini. Supaya apa yang telah kukerjakan selama 3 hari. Itu menjadi meterai di surga. Maka dengarkan baik-baik. Kalau nanti kita naik ada di surga, hanya satu tubuh yang cacat. Kenapa? Karena tubuh kemuliaan Yesus itu tangannya berlubang, kakinya berlubang, supaya itu menjadi tanda yang kekal bahwa engkau bisa masuk ke sana karena pekerjaan penebusan. Haleluya. Haleluya. Nah, itu sebabnya kamu harus mengerti, kamu bisa seperti ini, kamu bisa menjadi besar suatu saat, kamu bisa menjadi pemimpin suatu saat. Itu bukan karena kamu, tapi itu karena pekerjaan penebusan Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Karena itu adalah kasih karunia, pemberian Tuhan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu semua kasih karunia. Amin. Hari ini, Papa akan bicara dengan topik, aku mendengar suara Allah. Amin. Catat, kalau minggu kemarin, aku melihat Allahku. Sekarang Papa akan beri tema, aku mendengar suara Allahku. Kebohongan iblis, bahkan itu juga disebut di gereja, bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak bisa didengar suaranya. Supaya apa? Supaya banyak orang tersesat. Padahal banyak orang bisa mendengar suara setan, mendengar suara dunia.
lewat media sosial, TikTok, YouTube, Threads, apalagi semua itu. Short videonya, Instagram, ya itu semua adalah iblis sering pakai. Supaya apa? Supaya dia memperkenalkan dirinya. Seakan-akan dia penyelamat dunia. Padahal Yesus sendiri yang berkata kepada orang Farisi, iblislah yang menjadi bapamu. Dia adalah pembohong dari sejak semula. Tidak ada kebenaran di dalam iblis. Tapi iblis namanya selalu akan menyamar. Supaya banyak orang yang tertipu. Itu sebabnya Bapak hari ini mengajar bahwa aku mendengar suara Allahku. Mari kita lihat dulu sebagai ayat hafalan yang selanjutnya di Ibrani 3. Ibrani 3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ibrani 3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. C. Haleluya. Amin. Sudah? Ibrani 3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari kita baca. Amin. Ayat ke-7 dan ayat yang ke-8. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, katakan amin dong. Amin. Oke, mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Ayat 8. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman dan pada waktu pencobaan di padang gurun. Haleluya. Seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini, berarti artinya Tuhan selalu berbicara tiap hari. Catat, Allahku selalu berbicara tiap hari. Besok ayat ini ngomong lagi pada hari ini juga, karena ini adalah ayat untuk tiap hari. Kamu bacanya 2 hari lagi. Gimana cara bacanya? Pada hari ini. Berarti Tuhan akan selalu berbicara tiap hari kepadamu. Catat di bukunya. Tuhan yang kusembah selalu berbicara tiap hari. Kepada siapa? Kepadaku. Catat dong. Tuhan yang kusembah selalu berbicara kepadaku setiap hari. Oh, haleluya. Kalau kamu mengerti ini, berarti Tuhanmu yang kamu sembah di dalam nama Yesus berbicara tiap hari. Harusnya tiap hari kamu mendengar suaranya. Bukan suara dunia. Bukan suara setan. Bukan suara dari yang lain. Tapi harusnya suara itu adalah suara Tuhan. Haleluya. Nanti kamu buka di rumah. Tapi kamu catat aja dulu Matius 4 ayat 4. Baca di rumah.
Apa bunyinya? Sebab manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya kenapa dikatakan pada hari ini, setiap hari kamu harus mendengar suara Tuhan. Seperti kamu membutuhkan makanan. Amin. Amin. Seperti kamu membutuhkan makanan. Siapa di sini yang makan tiap hari? Angkat dong tangannya. Hah? Siapa yang makan 3 kali sehari? Minimum ya. Siapa yang lebih? Jujur. Oh, berarti ini suka jajan ini. Ya kan? Pokoknya asal tukang jajan lewat, senyum-senyum dia. Pasti dipanggil. Yang jebol adalah kantong mamaknya. Jangan-jangan mamaknya suka jajan lagi. Ketemulah dia. Nah, ini. Tapi Bapak selalu ingatkan, makanan yang paling sehat itu adalah makanan yang dimasak di rumah. Ingat loh, Amin. makanan yang dimasak di rumah. Jangan kalau sudah jajan, cepat mau pergi. Tapi bontoknya yang disiapkan di rumah selalu lebih. Jujur, siapa yang masih sering lebih bontoknya dibawa dari sini masih lebih, bawa ke rumah, jujur. Jujur, Yuk. masih lebih. Ada yang masih lebih? Bertobat, nah. Harus habis. Harus habis. Ya, karena itu adalah dibuat oleh mamanya supaya kamu sehat. Amin. Jadi katakan setiap hari mendengar suara Tuhanku Tuhanku. adalah seperti kebutuhan makan. Kalau makananmu itu untuk, ya berarti, kalau makananmu itu untuk perutmu, tapi kalau suara Tuhan itu makanan roh. Amin. Kalau tubuhmu nggak makan, lemas, lama-lama penyakitan mati. Kalau roh nggak pernah makan dari suara Tuhan, berarti rohmu juga nanti jadi mati. Amin. Kalau orang nggak punya rohnya atau rohnya mati, berarti vampir namanya. Mengerikan. Katakan, makanan rohku Makanan rohku mendengar suara Tuhanku. mendengar suara Tuhanku. Amin. 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 Berarti mendengar suara Tuhan adalah kebutuhanmu. Ya. Jadi kalau bangun pagi, langsung siap-siap mau ke sekolah sarapan, Kak Johan. Kak Johan. Berarti sama kebutuhannya ketika kamu bangun pagi, aku mau rohku makan. Makanya kenapa saat teduh, kenapa berdoa menyembah Tuhan, merenungkan firman, berjumpa dengan Tuhan, karena itu makanan roh. Ibarat HP, dia harus di-charger. Kalau dia nggak di-charger, lowbat. Ada nggak gunanya HP kalau sudah lowbat? Nggak ada gunanya HP kalau sudah lowbat. Ya, rohmu juga nggak ada gunanya kalau tidak diisi oleh suara Tuhan. Makanya dikatakan di situ, ya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, nya di situ huruf besar, berarti suara Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan, pegang dulu kepalanya dengan tangan kanannya. Demi nama Yesus, Demi nama Yesus, hai pikiranku, hai pikiranku, ku sampaikan kepadamu. ku sampaikan kepadamu. Aku adalah manusia roh. Berarti aku bisa mendengar suara Tuhanku. Suara Tuhan. Allah itu roh. Aku juga adalah roh.
juga adalah Berarti berarti aku sanggup, aku sanggup aku bisa mendengar suara Tuhanku. mendengar suara Tuhan. Yang kedua, Yang kedua, aku adalah aku adalah anak Bapakku yang di sorga. Kalau dia Bapakku tahu dia Bapak. dan aku anaknya, berarti kebutuhanku yang utama Yang adalah mendengar suara Bapakku. Yang ketiga, ketiga, aku, Bapakku, punya hubungan dengan dia. ya, Maka aku bisa berbicara dengan dia. Dan ketika dia berbicara kepadaku, dia pasti mendengarkan. dia pasti mendengarkan. Aku pasti mendengarkan. Pasti mendengarkan. Dalam nama Yesus, janganlah dibantah. Jangan dibantah. Tapi mulai hari ini, Mulai kau harus tahu harus tahu kebutuhanku adalah mendengar suara Bapakku di dalam rohku. dia. Haleluya. 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 Amin. Amin. Pikiranmu akan selalu ngomong, nggak bisa. Tapi kamu harus ngomong pada pikiranmu, aku anak Bapakku. Amin. Oleh darahnya aku sudah ditebus. Amin. Dan aku terhubung dengan dia. Maka aku bisa mendengar suara Allah. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka kalau kau anak Tuhan, berarti kau bisa mendengar suara Tuhan. Amin. 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 Yes. Ini kamu harus bisa pahami. Kemudian ayat ke-8. Jangan keraskan hati. Haleluya. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di gurun. Yang ketiga, tuliskan. Tadi yang pertama, setiap hari aku bisa mendengar suara Allah. Yang kedua, aku pasti bisa mendengar suara Bapakku karena dia selalu berbicara. Yang ketiga, suara Allahku, Bapakku, ku dengar di dalam roh. Ku dengar di dalam roh. Suara Allahku, koma, Bapakku, ku dengar di dalam rohku. Makanya orang yang bermasalah hatinya keras, tidak mungkin bisa mendengar suara Tuhan. Hanya orang yang lembut hatinya. Hanya orang yang lembut hatinya yang berpotensi mendengar suara Tuhan. Amin. Jadi hatinya kalau sudah keras, apa yang membuat hati keras? Dosa. Dosalah yang membuat hati manusia menjadi keras. Menyimpan dosa, menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, ya, jealous, cemburu, suka orang supaya susah. Itu adalah ciri-ciri orang yang keras hatinya. Mau diajar, sombong. Sombong itu mengeraskan hati. Ya. Jadi jangan keraskan hati. Haleluya. Haleluya. Karena orang yang keras hatinya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan bersuara tadi di nomor 3 apa? Di dalam rohku. Jadi hanya orang yang lembut hatinya,
mudah diajar, mudah dibentuk. Ya. Orang inilah yang berpotensi Amin. akan bisa mendengar suara Tuhan. Ya, ya. Karena Tuhan bersuara Ya. bukan di telinga jasmani, tapi dia bersuara di dalam telinga rohaninya, yaitu di dalam roh. Haleluya. Papa perlu mengulang ini supaya kamu belajar. Ada 3 struktur manusia. Ya. 3 struktur manusia. Yang pertama adalah tubuh. Tubuh punya panca indera. Struktur manusia. Yang pertama adalah tubuh. Yang kedua adalah jiwa. Haleluya. Jiwa. Jiwa juga dibagi menjadi 3. Apa itu? Pertama adalah pikiran. Yang kedua adalah perasaan atau emosional. Yang ketiga adalah kemauan atau kehendak atau keputusan. Itu di Jiwa. jiwa. Tuhan nggak akan berbicara di jiwa. Oke? Yang ketiga struktur manusia adalah roh. Ya. Roh manusia itu 3 bagian juga. Papanya mengulang dulu berulang kali saya, tapi nggak apa-apa kamu tulis. Bagian apa yang ada dalam roh manusia? Yang pertama adalah pintunya, namanya hati nurani. Hati nurani adalah bagian yang pertama dari roh. Ya. Bagian yang kedua dari roh adalah persekutuan. Jadi, di manakah bagian dari rohmu? Roh Kudus berdiam di persekutuan. Di manakah Roh Kristus berdiam? Di persekutuan. Makanya kalau kamu saat teduh, yang kamu fungsikan itu di bagian namanya persekutuan. Karena di sana kamu bisa berbicara kepada Tuhan. Nomor 3, bagian dari roh namanya intuisi. Intuisi. Apa ini intuisi? Inilah kepekaan namanya. Kepekaan. Disinilah posisi mata rohanimu, telinga rohanimu, dan disebut yang namanya pengertian, yaitu hati. Di situ. Jadi indera rohanimu adalah di bagian yang ketiga. Haleluya. Ya. Jadi makanya dia disebut kepekaan. Dia mengerti perkara-perkara rohani. Nanti Papa suatu saat, kalau kamu bisa nampung apa yang Papa sudah ajarkan, Papa akan ajarkan satu-satu. Kalau kamu sanggup bisa menanggungnya. Haleluya. Haleluya. Makanya saya mau ajari dulu. Lalu di manakah Tuhan berbicara? Yang pertama, Tuhan akan berbicara lewat hati nuranimu. Baik. Apa sifatnya? Sifat hati nurani itu adalah ya dan tidak. Jadi kalau kamu mau pergi ke suatu saat, Tuhan melarangmu pergi, pasti tidak ada damai sejahtera di sini. Gak tenang. Itu artinya jangan. Ya, jangan. Tapi kalau kamu mau pergi, doakan hatimu damai. Itu artinya ayo pergi. Ini cara paling sederhana. Contoh nih.
Kamu udah nonton TV lama-lama. Tiba-tiba hatimu nggak tahu. Kayaknya bukan saya lagi. Artinya hati nuraninya Tuhan sudah mulai bicara lewat hati nuranimu. Nah, cukup. Jangan lanjutkan lagi. Makin sering kamu setia di sini, contoh nih, ya kan? Contoh nih, udah disuruh mamanya ini. Nanti Butet, mama mau pergi ke ladang. Kamu harus tidur siang ya. Jawab cepat, ya mak. Ya mak, oke ya mak. Tiba-tiba mau tidur siang. Dari luar ada yang manggil. Butet, Butet. Kenapa? Yuk main-main yuk. Nah nih di sini. Yuk. Tapi ada suara bilang, bobo siang. Ada suara bilang, ayo ke sana. Di sini hati nuraninya akan ngomong. Begitu kau mulai keluar dari kamar, mulai buka pintu, di sini duk duk. Jangan. Itu berarti suara Tuhan. Jangan bilang sama temannya, maaf ya, nanti ya setelah aku bubuk siang, pulang dulu. Berarti kamu sudah belajar mendengar suara Tuhan. Tuhan. Tapi kalau akhirnya kamu bilang, ya juga ya, nanti siapa kawanku ya, nanti pura-pura nanti bilang sama, pergi dia, dilawannya. Tapi selama kau pergi hatimu nggak tenang, Tuhan udah bilang, jangan, jangan. Kamu sering lawan, berarti kamu sudah melawan suara. Berarti kalau kamu sudah melawan suara Tuhan, berarti apa namanya? Ngeri itu. Berarti kalau udah lawan suara Tuhan, nggak bisa dengar suara Tuhan lama-lama lagi. Jadi kamu harus belajar mendengar suara Tuhan lewat hati nurani. Haleluya. Lalu di bagian doa yang kedua kan ada namanya persekutuan. Nah nih, persekutuan itu nggak instan. Harus kamu bangun dalam kesetiaan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tidak ada hubungan yang instan. Kesetiaan dan kekonsistenan yang membuat hubungan itu akan semakin saling mengenal. Maka bangun pagi, langsung sadar aku harus makan dan berbicara dengan Tuhan. Jangan datang sama mamanya minta checklist dan tanda tangan cepat-cepat. Padahal begitu bangun langsung dia, "Mak, tolong." Supaya nilainya bagus sama gurunya. Berarti pembohongan. Sudah mulai belajar nipu. Ini nanti begini besar jadi calon koruptor begini. Makanya harus jujur. Karena hubungan dengan Tuhan tidak ada yang instan. Harus terbangun dalam kesetiaan. Ya. Harus terbangun dalam kesetiaan. Konsisten. Karena semakin kamu setia, datang tiap pagi, membaca firman, menyembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat hatiku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Setiap kata-kata yang kita persembahkan untuk Tuhan sebagai doa dan tanda hubungan kita dengan Tuhan, maka ingat, Tuhan akan memperkenalkan dirinya kepadamu lebih banyak, dan kamu akan lebih banyak, lebih lagi mengenal Dia. Karena siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah akan menjadi satu roh dengan Dia. Haleluya. Ya. Makanya orang yang bergaul karib dengan Tuhan,
lama-lama akan makin mirip dengan Tuhan. Tuhan. Amin. Orang yang suka bergaul dengan dunia, lama-lama akan menjadi seperti dunia. Hati-hati. Kalau kau akrab dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sifat Tuhan akan diberikan kepadamu. Itu namanya Zoe, kehidupan Allah. Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kata Yesus datang supaya mereka memperoleh kehidupan, yaitu Zoe, dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Berlimpah-limpah. Oh, haleluya. Haleluya. Berarti Tuhan ingin mencurahkan dirinya, sifatnya, hatinya, supaya anak-anak hebat Surya Anugerah itu mengenal dia bukan lagi kata orang, tapi karena dia bersekutu dengan Tuhan. Maka bersekutu itu adalah Tuhan memberikan hidupnya kepada kita. Amen. Amin. Amin. Maka kalau kalian di sini namanya ibadah anak hebat, ini persekutuan anak hebat. Berarti kalian harus saling membagi hidupnya. Haleluya. Maka internalisasi itu bagian dari persekutuan. Supaya apa yang Tuhan sudah singkapkan, wahyukan kepadamu, ketika kau sampaikan kepada yang lain, mereka juga menerima kehidupan Allah yang diwahyukan. Amin. Haleluya. Ya. Konsentrasi kepada Papa. Amin. Ada satu ayat lagi yang Papa ingin bagikan di Yohanes 10 ayat. Yohanes 10 baru Papa akan tutup di sini. Haleluya. Mari kita baca. Ini tentang gembala yang sejati. Halo, kalian berempat ya. Konsentrasi. Ayo, ya. Papa kalau tegur berarti Papa sayang. Amin. Bukan karena benci. Ya. Papa pasti tegur yang ku sayang. Papa sayangi supaya nggak tersesat. Amen. Oke, mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Untuk dia, penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Haleluya. Dia adalah gembala kita. Haleluya. Yesus adalah gembala yang baik. Maka ketika dia menuntun kita keluar untuk makan dan minum, seperti rumput, maka dia memanggil namanya masing-masing. Ya. Jadi nama itu dipanggil, ya, punya arti. Bukan untuk diejek. Kalau kau memanggil nama, apalagi nama bapak temanmu untuk mengejek, berarti kamu sudah membuli. Membuli itu namanya. Tuhan memanggil nama kita bukan untuk dibully. Tapi Tuhan memanggil nama kita supaya kita punya destiny, tujuan. Maka nama itu adalah untuk menyatakan tujuannya. Ya, contoh anak Papa ada 2 kan? Namanya Nehemia Surya Anugerah. Kenapa saya sebut Nehemia? Nehemia punya panggilan untuk membangun tembok, membangun kota dan bangsa.
Maka saya sering memanggil namanya supaya dia sadar panggilannya bukan merusak, tapi panggilannya lah membangun. Surya maksudnya apa? Matahari. Semua orang butuh matahari. Amen. Maka disebut anugerah, bagi matahari yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu nama. Nanti tanya mamamu, bapakmu, kenapa kau panggil saya pakai nama ini? Tanya. Tugas ya, tulis. Apa arti nama ini untuk saya? Anak papa yang kedua, namanya Joani Priscilla Siregar. Joani itu gabungan dua nama, yaitu Junikson dan Nuriani. Berarti Joan itu menerima dua bagian dari roh. Maka dia nggak boleh main-main. Ya. Amin. Haleluya. Betul. Berarti roh bapaknya dan roh mamanya bersatu di dalam dia untuk mengekspresikan panggilan Tuhan. Ya. Priscilla itu adalah nama salah seorang murid Paulus, wanita yang termasuk pemuka dan orang kaya, tapi melayani Tuhan. Kalau suatu saat dia diberkati oleh Tuhan, dia harus menjadi berkat bagi bangsa dan pemberitaan itu. Ya, jadi Papa nggak pernah manggil mereka dalam mengejek. Saya selalu memanggil dalam tujuan. Maka hati-hati mulutmu kalau kau memanggil nama bapak temanmu untuk mengejek. Bertobat. Karena kau tidak diberi otoritas untuk memanggil nama orang tua orang lain. Ya. Kalau bukan di dalam penghormatan. Amin. Jadi nama orang tua orang lain sama dengan nama orang tuamu. Harus juga, kalaupun kau memanggilnya dalam hormat. Betul. Kan nggak mungkin kau mengejek bapak dan mamamu. Bodoh namanya itu. Berarti kalau kau memanggil nama orang tua temanmu, harus sama kapasitasnya. Harus dalam kehormatan. Amin. Karena kalau kau memanggil dalam kehormatan, maka berlaku firman Tuhan berkata, orang yang menyambut Nabi akan menerima upah Nabi. Kalau kau memanggil nama orang tua lain dalam kehormatan, kau akan menerima upah orang itu. Maka contoh kita panggil nama Pak Prabowo, kita panggil dalam kehormatan, upahnya presiden akan datang kepada saya. Maka tidak boleh mengejek orang lain. Nanti mengejek nama Tuhan. Contoh misalnya, sering bilang haleluya, tapi mengejek haleluya, haleluya, mengejek. Dia mengejek Tuhan. Karena haleluya adalah puji Tuhan. Kalau dia sendiri sudah mengejek Tuhan, upah apa lagi yang mau dia dapat dari Tuhan? Amin. Gak ada upahnya lagi selain dari kutuk. Maka kenapa sering saya memanggil haleluya bukan lata? Karena saya ingin setiap kata-kata Papa, saya selipkan pribadi Tuhan di dalam setiap perkataan ini. Supaya setiap kata itu disertai dengan kehadiran Dia yang kita punya. Amin. Amin. Jadi Papa selalu punya tujuan tuh. Ketika Papa bicara haleluya, itu bukan ngecek. Saya sedang memuji nama yang besar itu. Supaya saya puji namanya, kata-kata yang keluar dari mulut saya yang keluar untuk memuji namanya, itu akan masuk dalam kehidupan. Amin. Dan berkuasa. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Jadi nggak ada kata-kata kotor keluar dari mulut Papa. Ya. Dari mulut Papa itu keluar pujian, keluar firman. Haleluya. Maka kata-kata Papa itu menyembuhkan, menguatkan, memerdekakan, haleluya, membangkitkan. Supaya apa? Orang yang mendengar juga mendengar suara Tuhan yang sama. Amin. Jadi jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulut.
Karena kamu adalah roh, sumbernya adalah Roh Kudus di dalammu, sumbernya adalah mata air. Mata air itu bukan untuk membuat orang lain celaka, mengotori orang lain, mengutuk orang lain. Sumbermu adalah Roh Kudus. Karena ketika engkau menerima Roh Kudus, menerima kelahiran baru, di dalam hatimu sudah ada mata air yang terus-menerus memancar. Amin. Paham di sini? Ya, Pak. Paham di sini? Amin. Maka Papa percaya kalau kau selalu mengerti kenapa kita harus selalu mengatakan perkataan firman, mengatakan perkataan yang positif. Yes. Karena banyak hal akan disembuhkan. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Pastilah berbeda suasana roh di sini dan di tempat lain. Kenapa? Tuhan sering dihadirkan di sini. Amin. Haleluya. Satu saat ada seseorang datang ke rumah Papa. Dia bilang, Pak, kok di rumah Papa itu adem? Saya senyum saja. Bukan saya yang membuatnya. Tuhan yang hadir, yang selalu saya hadirkan. Itu membuat adem. Amin. Karena Tuhan yang saya sembah itu adalah Raja Shalom. Shalom. Raja damai sejahtera. Haleluya. Maka kalau Tuhanmu hadir di rumahmu, yang sebelumnya mamamu suka berantem, lama-lama jadi adem. Damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Amin. Paham? Mengerti di sini? Yes. Tuhan akan selalu menyatakan dirinya. Oke, kita tutup di sini. Di Yohanes 10 ayat ketiga itu dikatakan dia akan domba-domba mendengarkan suaranya. Berarti kamu harus bisa mendengar suara Tuhan. Maka ada beberapa cara Tuhan berbicara di dalam roh. Yang pertama tadi lewat hati nurani. Dengarkan. Belajar untuk taat. Halo? Yes. Karena taat itu memang harus ada harganya. Ya. Haleluya. Amin. Nomor 2, Roh Kudus bersuara di rohmu di bagian yang namanya persekutuan. Karena di situ dia berdiam. Jadi Roh Kudus juga akan berbicara di rohmu. Kan 3 roh kita kan tadi terdiri dari 3 Bagian. Yang pertama hati nurani. Nurani. Nomor 2 persekutuan. Nomor 3 intuisi kepekaan. Catat loh. Ingat loh. Haleluya. Jangan katakan aku masih kecil. Ya. Paman. Ya. Jangan katakan aku masih kecil, Paman. Halo. Ya. Amin. Dengarkan loh. Samuel sudah bisa mendengar suara Tuhan di umur 13 tahun. Hah? Samuel 3 tahun. Ya. Dia sudah bisa mendengar. Tapi suara audible di umur 13. Ketika Tuhan memanggil dia. Samuel. Haleluya. Berarti kita bisa mendengar. Kalau semakin banyak orang yang dilatih belajar mendengar suara Tuhan, maka bumi akan cepat disembuhkan. Amin. Tapi kalau semakin banyak akhirnya orang tersesat dan mendengar suara dunia, bumi akan semakin rusak. Ya. Serius. Maka kamu harus belajar mendengar suara Tuhan. Amin. Amin. Bisakah suara Tuhan didengar? Amin. Bisa. Bisakah suara Tuhan bisa didengar? Bisa. Siapa yang bisa mendengar suara Tuhan? Bisa. Saya. Siapa yang bisa mendengar suara Tuhan? Saya. Halo, siapa yang bisa dengar suara Tuhan? Saya. Maka jangan menjadi orang yang keras hati. Ya. Haleluya. Amin. Karena orang yang keras hatinya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Haleluya. Amin. Orang yang keras hatinya tidak bisa
mendengar suara Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita harus selalu belajar untuk hati kita menjadi lembut. Coba lihat dulu Matius 5, baru kita tutup ayat 5. Matius 5 ayat 5. Kita akan tutup ya. Sudah dapat? Tadi ayat hafalannya apa? Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Ganti ya. Oke, Matius 5 ayat 5. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang lembut. Lemah lembut ya, maksudnya ya. Berarti kan hatinya lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Kenapa bisa memiliki bumi? Karena dia bisa mendengar suara Tuhan. Rahasia bumi ini ada di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Berarti Tuhan akan bicara kepadamu tentang hal-hal yang rahasia. Bukankah kamu akan menjadi pemilik bumi? Berarti orang yang lembut hatinya itu akan bisa menjadi orang yang berpengaruh, orang yang hebat. Baik? Amin. Karena katanya ketika hari ini Tuhan memperdengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Karena orang yang hatinya keras nggak bisa dengar suara Tuhan. Hanya orang yang lembut hatinya. Tapi orang yang lembut hatinya, orang yang lemah lembut, mereka akan pemilik bumi. Amin. Katakan pemilik bumi. Pemilik bumi. Yang mengatur bumi. Yang mengatur ulang bumi. Yang memimpin di bumi. Haleluya. Haleluya. Yang memimpin di bumi. Amin. Contohnya tempat ini. Apa bangun? Datang mulai dari pagi sampai sore, bau. Tapi gara-gara Tuhan ada di sini, saya bicara hati ke hati yang punya, sekarang sudah diatur baunya hanya sore saja. Masih ada lewat? Wah, nanti kasih tahu ke saya. Tinggal saya calling nanti. Ya? Amin. Halo? Amin. Tapi kalian lihat bahwa tempat ini berbeda. Amin. Satu saat kalian bisa merasakan dimensi Eden juga ada di sini. Amin. Itu adalah dalam dimensi roh. Amin. Ya. Oke, mari bangkit berdiri. Kita tutup ibadah ini. Waduh, kata. Nanti baru bangun ini. Sudah? Bangkit berdiri dengan tertib. Tanpa bersuara. Bang Edi. Tanpa bersuara. Tutup matanya. Angkat tangannya. Katakan dengan lemah lembut. Halo. Semua sebetulnya. Tutup matanya, hadap ke depan. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Katakan, Bapa, Bapa. aku bersyukur. Karena Tuhanku yang kusembah adalah Allah yang hidup. Tuhan yang hidup. Masih berbicara. Masih berbicara. Terus berbicara. Terus berbicara. Aku bisa lihat. Aku bisa lihat. Aku bisa alami. Aku bisa lihat. Aku percaya Aku bahwa Allah yang kusembah, bahwa Yesus Kristus namanya, Yesus adalah Allah yang hidup. Allah yang selalu bekerja. Maka aku tahu maka rahasia kerajaan surga menyatakan kepadaku. Karena Allah
sembah akan selalu berbicara setiap hari Setiap mendengar suara Bapakku mendengar suara adalah kebutuhanku yang utama. yang Makanan jasmaniku maka berguna untuk tubuhku, berguna untuk tapi suara Tuhanku adalah makanan dari roh. Demi Yesus, aku akan bertumbuh. Aku akan mengalami kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidupku. Karena aku bekerja sampai hari ini. bekerja sampai Temukan aku Tuhan, karena hatiku karena yang akan disucikan terus-menerus setiap hari setiap oleh darah Yesus Kristus. Kristus Bapa dalam nama Yesus, oleh kemurahan-Mu, aku mau setia membangun persekutuan di dalam roh-Mu dengan setia, setiap konsisten, walaupun belum ku mengerti sepenuhnya, tapi aku percaya Roh Kudus yang di dalamku mudah ku kenal suaranya, berbicara dengan lemah lembut di dalam rohku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rohku, roh ciptaan yang baru sama dengan roh Allah yang hidup. hidup. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus Karena pekerjaan itu akan bekerja di dalam hidupku. adalah Haleluya. Haleluya. Surga itu nyata. Surga terbuka untukku. Untuk keluargaku. Haleluya. Haleluya. Salam katakan. apa ini? Lanjutkan.